Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, pada sore hari ini seperti biasa 1 jam ke depan kita akan membahas topik-topik penting dalam kekristenan. Nah, pada episode kali ini, yaitu episode ke-48, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah kemahatauan Tuhan. Baik, seperti biasa saya Evan sebagai host Anda pada sore hari ini dan narasumber kita yaitu Dr. Stephen Ensendil. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore, Saudara Baik. Evan. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik. Baik, dan kita juga bersuka cita karena tadi pagi kita baru merayakan ulang tahun Grave yang ke-25 ya. Puji Dokter, syukur ya? kepada Tuhan, Wah. sudah seperempat abad. Seperempat sejak abad, betul. pertama kali pelayanan GBIA Grave dimulai. Ya. Baik. Luar biasa ya. Baik. Dan tentunya saya akan mengingatkan kembali kepada pemirsa sekalian, apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar di live Facebook kami, atau apabila Anda ingin menghubungi kami langsung, silakan hubungi kami di WA call kami di 0811 9222 313 di 0811 9222 313. Baik, topik yang kita angkat cukup menarik ya, Dokter ya, yaitu kemahatauan Tuhan. Ya. Nah, kita akan membahas beberapa macam kemahatauan Tuhan ya. Ada yang disebut determinism, seperti yang Dokter saat ini sedang berdebat dengan salah satu Calvinisme ya. Dan ini adalah paham yang mereka pegang begitu ya. Ada open theisme, ada simple foreknowledge, ada Molinisme. Baik, apa saja itu nanti Dokter akan menjelaskan secara lebih terperinci begitu. Baik, langsung saya akan berikan waktu dan tempat kepada Dokter untuk menjelaskan pada kita mengenai topik pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Oke, baik. Ya, selamat sore sekali lagi dan salam Maranatha kepada semua pemirsa dan sahabat BKDM ya, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Ya, Maranatha. Saya hampir bilang sahabat Mutiara Kebenaran karena saya sedang banyak merekam program Mutiara Kebenaran. Tapi itu adalah program audio saja, tapi kita ini interaktif dan kita juga bersifat video dan audio, jadi lebih canggih lagi sebenarnya ya, BKDM, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kemahatauan. Dan saya ingin mulai dengan mengukuhkan terlebih dahulu bahwa Alkitab memang mengajarkan kemahatauan. Ya. Jadi kita akan melihat beberapa ayat mengenai hal tersebut. Pertama-tama coba kita lihat dulu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139. Jadi suatu doktrin yang dipercaya oleh orang Kristen itu pertama-tama haruslah Alkitabiah. Dan terlalu banyak doktrin itu tidak Alkitabiah. Ya, tidak Alkitabiah biasanya karena sudah ada suatu konsep filosofi duluan, ya, kemudian dicoba dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, kita tidak boleh seperti itu, kita harus Alkitabiah. Dan Alkitabiah itu berarti harus didasarkan pada seluruh Alkitab, bukan sebagian Alkitab. Jadi kadang-kadang banyak sekali kesalahan, banyak sekali penyesatan itu dia bukan nggak pakai Alkitab. Ya, dia akan pakai Alkitab, dia akan buka ayat-ayat tertentu, ya, tapi kemudian ada ayat-ayat lain yang diabaikan. Ya. Jadi Alkitabiah itu berarti semua ayat itu harus bisa dijelaskan dalam suatu harmonisme, ya, keharmonisan yang indah begitu, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi apakah Alkitab mengajarkan bahwa Allah Maha Tahu? Ya. Dan itu positif ya, afirmatif. Alkitab memang mengajarkan demikian. Coba kita buka di Mazmur 139. Dan di Mazmur ini sangat indah, beberapa sifat Tuhan dibahas, ada Maha Tahu, ada Maha Hadir. Namun kita hari ini bahas Maha Tahunya saja. Ya. Di ayat 1 dan ayat 6. Ayat 1 dan ayat 6 ya. Baik, sampai ayat 6. Boleh tolong dibaca. Saya bacakan. Ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya.
Oke, baik. Jadi ini adalah perikop yang klasik tentang kemahatauan, tapi bukan hanya ini. Tentu ada banyak perikop lain dalam Alkitab yang mengokohkan kemahatauan Tuhan. Kita akan beralih ke kitab Yesaya. Dan di dalam kitab Yesaya kita melihat di sini, dan sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak sekali. Kita bisa melihat misalnya Yesaya pasalnya yang ke-41, kita mulai di situ. Ini langsung saya bacakan saja. Silakan, Pak. Misalnya kalau kita lihat mulai dari ayat 21 itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan menantang berhala-berhala. Betul. Dan salah satu perbedaan antara Tuhan yang hidup, ya, Allah Jehovah pencipta langit dan bumi, dengan berhala-berhala adalah bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu dia hidup gitu. Dan dia benar-benar ada, bukan patung, ya, bukan buatan manusia. Dan dia, salah satu ciri khas dia adalah dia tahu, dia maha tahu. Ya. Oleh karena itu, salah satu tantangan Tuhan kepada berhala-berhala, ya, kepada Israel, Tuhan menantang, kalau kamu memang mau menyembah berhala-berhala ini, bisa nggak mereka? Ya, dan salah satunya yang Tuhan tantang adalah masalah, bisa nggak berhala-berhala ini mengetahui apa yang akan datang? Ya. Dan ayat 22, biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Tuhan menantang di sini. Artinya gini, Tuhan bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Betul. Tapi kalau patung dia tidak bisa. Ya. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Ya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Jadi Tuhan menekankan bahwa salah satu ciri khas atau karakteristik dari Allah yang sejati adalah dia harus maha tahu, dia harus tahu masa depan. Dia harus bisa memberitahu sebelum hal itu terjadi, apa yang akan terjadi. Ya. Ini ciri khas dari Tuhan yang benar gitu ya. Nah, dan ini bukan hanya di satu perikop ini, bahkan Yesaya pasal 40-an semuanya banyak sekali berbicara mengenai hal itu. Di pasalnya yang ke-42 misalnya, ayat 8, dikatakan di sini ya, Yesaya 42 ayat 8 dan 9, aku ini Tuhan di sini Jehovah di baliknya, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi dari mana Tuhan membuktikan dirinya Allah adalah dia memberikan nubuat dan terjadi gitu. Ya. Dan Tuhan tidak stop memberi nubuat, hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, Tuhan bilang. Jadi Tuhan memberikan nubuat-nubuat yang baru lagi, termasuk dalam kitab Yesaya ini, gitu kan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu, gitu. Jadi sangat jelas sekali, dan kita bisa terus berlanjut lagi di pasalnya yang ke 43. Ya. Yesaya 43 ya. Ini juga kalau di Yesaya 43 penekanannya pada Tuhan adalah penebus. Lalu kita masuk ke pasal 44 sini ya. Nah, di pasal 44 kita melihat di sini mulai dari ayat 25 misalnya di sini ya. Ayat 25, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Tadi di sebelumnya kita melihat Tuhan berkata, aku tidak akan membagi atau membiarkan kemuliaanku dibagi dengan orang lain. Dan kemahatauan ini Tuhan tidak akan share dengan orang lain, begitu ya. Dan Tuhan bilang, aku mempermainkan para peramal. Ya, dunia ini kan banyak peramal. Betul. Ada dukun, ada yang baik itu peramal-peramal yang tahayul maupun peramal-peramal apa semuanya. Ya, atau yang mau pakai sains, atau mau pakai kartu, mau pakai crystal ball, apakah terserah. Ya. Dan semua itu ada hubungan dengan okultisme biasanya sebenarnya. Namun Tuhan berkata, aku mempermainkan mereka ya, karena mereka tidak akan bisa memprediksi masa depan. Dan biasanya peramal-peramal ini dia bisa kadang benar, ya, wah, jadi sekali dua kali benar, tapi kemudian dia salah, begitu. Betul. Jadi Tuhan permainkan, begitu ya. Karena apa? Karena kemahatauan mengetahui masa depan itu adalah ranahnya Tuhan. Ya, tidak Tuhan berikan kepada manusia ataupun iblis. Ya, iblis pun tidak bisa mengetahui masa depan. Gitu.
Dan Tuhan menguatkan ini dengan memberikan contoh, ya, masih di pasal 44 itu tentang Kores, ya. Dan kita lihat di sini ayat yang ke-28. 28 ya. Ya, akulah yang berkata tentang Kores. Ya, Kores ini Koresi, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Cyrus. Ya. Ini adalah Raja Persia, dan Raja Persia Cyrus ini baru akan muncul tahun 500-an sebelum Masehi. 500-an sebelum Masehi, sedangkan kitab Yesaya ditulis sekitar 700 sebelum Masehi. Jadi kitab Yesaya ditulis sekitar 100 sampai 150 tahun sebelum Koresi lahir bahkan. Luar biasa Pak ya. Ya, tetapi Tuhan sudah menyebut dia di sini. Jadi ini salah satu contoh Tuhan langsung memberikan bukti nyata dia ini Maha Tahu. Pak tidak terkaget-kaget Raja Koresi. Nah, sebelum orangnya lahir, Tuhan sudah kasih tahu namanya, bahkan apa yang akan dilakukan. Ya. Yaitu Tuhan bernubuat di Yesaya 44 ayat 28 di sini. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memakai Kores, seorang raja asing, raja Asyur. Ya, bukan Asyur ya, raja Persia. Persia ya, baik. Untuk mengizinkan Yerusalem dan bait suci dibangun kembali. Ini setelah pembuangan, kan dihancurkan oleh Nebukadnezar, gitu ya. Ya. Dan ini dilanjutkan di pasal 45. Jadi Tuhan ngomong lagi tentang Kores, ya, pasal 45 ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan luar biasa sekali, Kores bisa menang melawan Babel. Itu ceritanya sangat luar biasa kalau kita mempelajari sejarah. Babel itu adalah kota yang begitu kuat dan begitu aman, ya, sehingga mestinya dia dikepung berapa lama pun dia aman, tentram. Makanya kalau kita baca di kitab Daniel, Belshazzar, ya, Raja Babel waktu itu masih pesta-pesta pada malam sebelum dia dibunuh. Padahal sedang dikepung ya. Padahal sedang dikepung, ya. Dan sejarah mencatat bahwa tentara Persia sedang mengepung, namun dia begitu yakin, kokoh bahwa tembok Babel itu nggak bisa ditembus. Wow. Tapi Tuhan sudah bernubuat di sini, aku yang akan membuka pintu-pintu di depannya. Dan ternyata benar, ya, bahwa mungkin karena kesombongan dan karena kecerobohan dan sebagainya, akhirnya orang Babel tidak waspada. Dan Koresi punya taktik juga, dia suruh orangnya mengalihkan jalur sungai Efrat, ya. Sehingga sungai itu surut begitu, yang masuk ke Babel, dan mereka masuk dari sana, gitu ya. Tapi intinya bahwa pintu yang begitu luar biasa dibuka oleh Tuhan bagi dia. Dan masih banyak yang lain sebenarnya, gitu ya. Kita bisa melihat di pasalnya yang ke-46 misalnya. Pasal 46 masih Yesaya ayat yang ke-9, mulai dari ayat 9. Ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, ya, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu dari semula apa yang akan terjadi, begitu. Kemudian masih di pasal 48, coba kita lihat di sini ya. Ya, pasal 48. Dari sini juga kemahatauan Tuhan ditekankan, mulai dari ayat 3 bisa dikatakan di situ. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitakan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Oke, kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Nah, semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan kau berkata, berhalakulah yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Kau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang kau harus melihatnya, tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan kau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya,
juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu, tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oke, jadi saya rasa cukup bagi kita, banyak sekali perikop yang sudah kita buka di sini untuk membuktikan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah Maha Tahu. Ya. Gitu ya. Nah, saya rasa ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Saya rasa banyak orang Kristen sudah diajar dari awal bahwa Allah memang Maha Tahu. Tetapi yang saya ingin bahas lebih lanjut lagi adalah bagaimanakah orang Kristen memahami kemahatauan Tuhan, bagaimana caranya Allah bisa Maha Tahu, plus kita bisa bilang hubungannya dengan kebebasan manusia. Ya, karena ini yang sering dipertanyakan oleh orang. Kalau Allah Maha Tahu, jadi Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang Anda akan lakukan, semua orang akan lakukan. Kalau Allah Maha Tahu, bisakah manusia tetap bebas, bisa memilih gitu? Betul. Free will ya Pak. Jadi kalau misalnya Tuhan tahu hari ini saya bakal pakai dasi putih, misalnya, ya, mungkin nggak saya sebenarnya pilih dasi warna lain? Bisa nggak saya pilih dasi warna merah sebenarnya? Gitu. Memang tadi pagi di depan dasi-dasi saya ada beberapa pilihan begitu. Akhirnya kan memang saya pilih yang putih. Betul. Dan tentu pilihan ini diketahui Tuhan dari dulu gitu. Ya. Dari sejak kekekalan dia sudah tahu. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang Tuhan sudah tahu dan Tuhan tidak mungkin salah. Ya. Sebenarnya saya punya pilihan atau tidak gitu. Bisakah saya sebenarnya memilih yang lain? Begitu ya. Nah, bagaimana kita menjawab ini tergantung dari bagaimana kita memahami kok Tuhan bisa Maha Tahu dan apa artinya kemahatauan Tuhan. Jadi ini sedikit filosofis ya, tetapi kita mencoba untuk kembali patokan kita adalah Alkitab absolut. Ya, Alkitab absolut. Nah, jadi apapun kesimpulan yang akan kita tarik, kita tidak mau nabrak Alkitab. betul. Nah, ini patokannya. Oke, dan beranjak dari situ kita bisa berkata bahwa ada beberapa model atau beberapa teori yang dikembangkan atau beberapa kepercayaan mengenai kemahatauan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah saya mulai dari yang mungkin ini ya klasik itu. Jadi kemahatauan Tuhan dalam pandangan Calvinisme misalnya. Betul. Dalam pandangan Calvinisme berpegang kepada determinisme. Betul. Apa itu determinisme? Determinisme berarti bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Ya. Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi itu Tuhan dekretkan, Tuhan tentukan. Ya. Termasuk pilihan manusia, termasuk pikiran manusia, perbuatan manusia, itu semua Tuhan tentukan. Ya. Nah, Calvinisme seringkali masih mau berkata bahwa mereka percaya kehendak bebas. Ya. Tetapi kehendak bebas yang mereka anut ini bukan kehendak bebas yang biasa kita pahami. Jadi mereka punya istilah khusus untuk itu, mereka sebut itu compatibilis free will, gitu ya, atau kehendak bebas versi compatibilis. Bisa dijelaskan lebih sedikit Pak? Ya, compatibilis itu artinya ditetapkan tapi masih bebas, gitu. Ditetapkan tapi masih bebas. Jadi dibilang kompatibel. Baik. Bahwa ditetapkan kompatibel dengan bebas. Baik. Nah, tentu ini membuat kita ragu sebenarnya ya. Artinya masa sih bisa begitu? Ya. Tapi biasanya mereka menjelaskannya begini. Walaupun Tuhan sudah tetapkan, tapi masih dilakukan dengan senang, gitu. Dilakukan dengan rela oleh orang tersebut, gitu ya. Namun sebenarnya ini tidak masuk karena toh kerelaan dia juga Tuhan tentukan kok, begitu. Betul. Karena kan Tuhan tentukan semuanya, gitu kan. Betul. Kerelaan dia juga Tuhan tentukan. Jadi itu tidak ubahnya Tuhan program. Ya, Calvinis sering protes kalau kita bilang robot, gitu ya. Betul. Ya, tapi ini manusia itu benar-benar nggak lebih dari robot yang sangat canggih sebenarnya, yang bisa merasa, bisa memutuskan, tetapi keputusannya udah diprogram sebenarnya, gitu. Ya, jadi dia kira dia memilih dengan bebas, tapi sebenarnya udah diprogram, gitu kan? Nah, tetapi Calvinis berdalih bahwa kalau Tuhan Maha Tahu, maka mau nggak mau sudah harus ditetapkan. Jadi itu salah satu argumen mereka bahwa mereka percaya determinisme karena kemahatauan. Jadi dalam dalil Calvinisme adalah
Kalau Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan sudah menetapkan. Karena kemahatauan Tuhan itu menetapkan. Ya, itu menetapkan. Atau dengan kata lain, mereka juga bisa berkata bahwa Tuhan bisa Maha Tahu karena Dia menetapkan. Gitu. Karena Tuhan tetapkanlah, makanya Dia Maha Tahu, begitu. Ya, jadi sebenarnya dalam skema ini kelemahannya adalah dia tidak ada kebebasan. Sama sekali tidak ada kebebasan. Ya. Namun sebenarnya itu sekunder. Ya, sekunder ya, karena masalah kebebasan ada atau enggak itu sekunder. Yang lebih parah adalah sebenarnya menyerang karakter Allah yang lain. Betul. Yaitu kebaikan, keadilan dan kemahakasihan Dia. Ya. Karena kalau begitu berarti Tuhan menetapkan semua dosa. Ya. Nah ini menyerang kemahasucian Tuhan. Kemahasucian Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan yang Maha Kudus mau menetapkan dosa? Ya. Mau menetapkan, oh kamu manusia berdosa. Gitu kan? Nah, dan kita bilang bahwa menyerang juga, ya, kita bilang kemahakasihan Tuhan. Ya. Gitu ya. Kenapa Tuhan tetapkan orang tersebut untuk berdosa, kemudian Tuhan tetapkan dia untuk binasa? Betul. Begitu ya. Jadi itu semua Tuhan tetapkan begitu. Ya. Baru kemudian setelah pertimbangan masalah serangan terhadap karakter Tuhan, baru pertimbangan selanjutnya adalah masalah kebebasan sebenarnya. Jadi kebebasan sekunder. Artinya begini, kalau kita hidup di dunia yang nggak ada dosa sama sekali dan semuanya perfect, saya nggak ada masalah dengan determinisme. Betul. Ya nggak apa-apa sih semua ditentukan Tuhan. Ya karena di dunia itu tidak ada dosa. Namun kita hidup di dunia yang ada dosa, banyak dosa malah. Nah, dan kita bersikukuh bahwa manusia itu bebas. Karena hanya dengan kebebasan manusialah kita berkata, makanya dosa itu bukan berasal dari Tuhan. Ya. Begitu. Melainkan dari manusia yang menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Begitu. Ya, jadi artinya kenapa saya sangat menekankan bahwa manusia itu harus bebas. Bukan karena saya begitu cinta kebebasan itu sendiri juga begitu. Ya. Kalau misalnya kita hidup di dunia yang nggak ada dosa, ya nggak bebas pun nggak masalah sebenarnya. Tapi karena kita hidup di dunia yang sudah penuh dengan dosa, kita bertanya dosa ini dari mana? Ya, begitu. Apakah Tuhan yang maha baik, ya, maha suci, maha kudus, Dia yang bikin semua ulah ini? Betul. Dia yang mengakibatkan, Dia yang menetapkan, Dia yang memprogramkan semua kekacauan di dunia ini. Nah kita bilang tidak. Nah kalau tidak datang dari mana? Begitu. Pasti ada agennya, ya kan? Betul. Nah agen ini, apakah dia bertindak di bawah program Tuhan? Ya sama aja kalau gitu, sama juga bohong. Betul. Ya sudah ditetapkan. Kan? Maka kita bilang tidak, agen ini yaitu iblis atau manusia atau apapun juga ya. Mereka pasti Tuhan berikan kebebasan. Ya, kebebasan yaitulah free will itu. Ya. Nah, jadi Calvinisme atau determinisme nabrak itu. Tapi tadi kita bilang dalam determinisme Tuhan mengetahui karena Dia menetapkan. Ya. Tapi itu juga nabrak dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kemahatauan tadi. Misalnya tadi kita buka Mazmur 139 ayat 1. Ya, bagaimana dikatakan di situ tadi Mazmur 139 ayat 1 tentang kemahatauan Tuhan? Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Loh, Tuhan menyelidiki dan mengenal manusia. Ini tidak cocok dengan kemahatauan karena menetapkan. Ya. Kalau Tuhan menetapkan, maka Dia tahu, nggak usah diselidiki. Betul. Begitu kan? Ya. Karena sudah Tuhan tetapkan. Artinya gini, sudah Tuhan program gitu. Kamu bakal bikin A, bikin B, bikin C, bikin apapun, itu sudah Tuhan program semuanya. Jadi buat apa diselidiki? Betul. Tapi Alkitab mengatakan engkau menyelidiki aku. Berarti aku punya suatu kebebasan. Nah, tapi kebebasan ini datang dari Tuhan. Artinya Tuhan yang kasih kebebasan. Jadi bukan berarti Tuhan jadi nggak berdaulat gitu. Ya. Karena, nah ini yang paling sering dibikin oleh Calvinis. Kalau misalnya orang bisa berkehendak di luar dari program Tuhan, berarti Tuhan tidak berdaulat. Ya, salah. Justru kemaha berdaulatan Tuhan adalah kedaulatan yang sedemikian hebat, tidak terancam oleh kebebasan manusia. Tidak terancam oleh kebebasan manusia. Karena
kebebasan ini Tuhan yang kasih, dan semua masih dalam kendali Tuhan. Artinya begini, ibarat main catur, ya. Kalau determinisme itu berarti main catur, tapi yang gerakin satu orang semua. Yang putih saya yang gerakin, yang hitam saya gerakin. Karena semua di bawah program saya. Jadi kalau tiba-tiba menang, skakmat gitu kan. Ya, nggak heran gitu. Main sendiri ya. Main sendiri gitu kan. Ya. Jadi Tuhan sudah program semuanya, itu kayak orang main catur, dia main sendiri. Betul. Ya. Menang pun sebenarnya tidak begitu luar biasa amat. Tapi saya percaya Allah yang maha berdaulat, yang kedaulatan Tuhan tidak terancam oleh kebebasan manusia. Malah kebebasan itu Tuhan yang kasih. Ya. Tuhan kasih, oke, kamu bebas, silakan, kamu pilih. Tapi ada konsekuensi, Tuhan bilang. Ada konsekuensi. Dan mau bergerak bagaimanapun, mau istilah catur itu mau dia main bagaimanapun, Tuhan sudah di bawah ini, di bawah kemahabijaksanaan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, itu nggak lari dari perhitungan Tuhan. Ya. Begitu. Dan Tuhan punya cara untuk menghadapi apapun yang manusia lakukan, termasuk memberi hukuman, termasuk menyelamatkan dan lain sebagainya. Ya. Nah itu lebih hebat gitu. Itu kedaulatan yang lebih hebat, yang walaupun ada manusia dikasih kebebasan bisa menentang Tuhan, namun ujung-ujungnya tetap Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi, yang menang gitu kan. Program Tuhan yang menang dan kemuliaan Tuhan yang menang. Walaupun manusia dikasih kebebasan yang real gitu ya. Jadi ini lebih masuk akal ya, Pak? Lebih masuk akal begitu. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yesaya yang tadi banyak kita buka. Ya. Ayat-ayat ini jadi tidak masuk akal kalau misalnya determinisme itu benar. Kalau Allah maha tahu karena dia menentukan. Betul. Jadi nggak masuk akal. Mengapa? Kalau kita perhatikan semua ayat-ayat yang Tuhan taruh ini adalah untuk meyakinkan Israel supaya tidak menyembah berhala tapi menyembah Tuhan gitu. Ya. Tuhan sampai pakai argumen. Patung kamu itu bisa nggak sih kasih tahu kamu? Betul. Nggak bisa kan? Nih aku bisa kasih tahu. Begini. Jadi Tuhan berargumen. Pertanyaannya adalah, ngapain Tuhan susah-susah berargumen seperti itu? Ditetapkan aja Israel bertobat. Betul. Gitu. Kesannya Tuhan pura-pura begitu. Jadi kayak Tuhan itu kayak meminta. Dia sangat. Ayo ini kayak berargumen dan meyakinkan, mencoba meyakinkan Israel. Aku ini Tuhan yang benar. Betul. Bahkan dia bilang di pasal 48. Pasal 48 ayat 8. Ya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Telingamu tidak terbuka dari dahulu kala. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau telah berbuat khianat sekeji-kejinya. Jadi Tuhan menyayangkan. Tapi kita bertanya, kalau memang sudah Tuhan tetapkan semuanya, loh ini berarti kan Tuhan yang tetapkan. Bahwa kamu berbuat khianat, bahwa kamu tegar tengkuk, bahwa kamu pemberontak dari sejak kandungan, itu kan Tuhan yang tetapkan. Ngapain Tuhan marah-marah gitu di sini? Betul sekali. Ngapain Tuhan protes? Ya. Jadi sangat menyerang karakternya Tuhan. Aneh, maksudnya begini. Determinisme di dalam konteks Alkitab itu tidak koheren sebenarnya. Ya. Tidak koheren dan tidak bisa menjelaskan gitu. Jadi betul. Bahkan Calvinis pun dia harus kayak ubah mindsetting dia setiap kali dia baca begini. Oh, ini dari sudut pandang manusia. Nanti tapi sebenarnya ada dekret rahasia Tuhan loh. Begitu. Ada dekret rahasia Tuhan loh. Ya. Jadi lucu sekali, ya saya masih ingat dalam perdebatan yang tadi disinggung dengan Pak MYM. Ya, silakan. Dia menuduh non-Calvinis seperti saya, katanya Tuhannya lemah, karena punya keinginan, tapi nggak tercapai katanya. Saya sangat heran, sebenarnya, ya saya kan bilang, justru Calvinis yang aneh, ya, karena keinginan Tuhan dengan keinginannya nabrak begitu. Ya. Misalnya Tuhan bilang di Alkitab sama Israel, jangan menyembah berhala. Betul. Tapi Israel menyembah berhala. Nah, kalau semua ditetapkan Tuhan, berarti dia menyembah berhala kan ditetapkan Tuhan. Ya. Sehingga Calvinis biasanya dia punya cara, dia bilang begini, ada kehendak Tuhan yang nyata, ada kehendak Tuhan yang rahasia katanya. Oh, begitu ya? Iya, biasanya penjelasannya yang saya baca di buku-buku Calvinis. Ya. Tuhan punya kehendak yang dia nyatakan, kehendak yang jelas itu dalam Alkitab. Misalnya jangan menyembah berhala. Tapi dia punya dekret rahasia gitu. Artinya dia punya ketetapan rahasia dia bahwa dia tetapkan Israel menyembah berhala misalnya.
Nah, sehingga ini nabrak gitu. Kok keinginan Tuhan yang dinyatakan dengan keinginan Tuhan yang rahasia nabrak. Dan jadi nggak masuk akal gitu. Sangat tidak masuk Sangat tidak masuk akal. Nah, saya menjelaskannya adalah bahwa keinginan Tuhan bukan kalah dengan kehendak manusia. Keinginan Tuhan mengalah kepada keputusan Tuhan sendiri. Ya. Keputusan Tuhan apa? Keputusan Tuhan untuk memberikan kebebasan. Ya. Nah, jadi kalau Tuhan memang berdaulat, kalau kita percaya Tuhan itu berdaulat, apakah Tuhan boleh memberikan kebebasan? Nah, kita mestinya boleh kalau dia berdaulat. Betul. Ya. Oke, jadi itu satu model tentang kemahatauan yang kita bahas, determinisme. Determinisme, ya. Dan itu kita lihat tabrak dengan ayat. Tabrak dengan konsep segala macam. Jadi kita tolak determinisme. Tetapi ada orang yang termakan konsep determinisme, ya, tapi menolak determinisme, tapi termakan konsepnya, sehingga akhirnya dia lari ke ekstrim yang satunya lagi, dan akhirnya membuat satu teologi namanya open theism. Open theism ya Pak. Open theism. Ya. Open theism itu setuju dengan determinisme, bahwa kalau Tuhan sudah tahu, berarti tidak ada kebebasan. Tapi mereka bilang kebebasan itu ada. Sehingga open theism mengambil kesimpulan yang 180 derajat berbeda dengan determinisme, walaupun istilahnya asumsi mereka sama sebenarnya. Yaitu kalau Tuhan sudah tahu, maka tidak ada kebebasan. Sehingga solusi open theism adalah Tuhan tidak tahu sebenarnya. Nah, jadi the future is open, makanya namanya open theism. Bebas ya. Ya, bisa terbuka. Tuhan tidak benar-benar tahu. Tuhan itu cuman dia maha bijaksana, jadi dia bisa nebak dengan sangat tepat. Oh, begitu. Tapi ada banyak yang Tuhan tahu katanya. Tapi yang kehendak bebas manusia itu Tuhan tidak tahu katanya. Wow. Jadi ini open theism, ya. Nah, open theism ini juga salah. Ya, sangat salah karena nabrak dengan Alkitab. Tapi kenapa bisa ada open theism? Sebagai respon terhadap determinisme ini. Karena kaum determinisme terus berkoar-koar dan terus menekan bahwa kalau Tuhan sudah tahu, nggak ada pilihan. Betul. Kalau Tuhan sudah tahu, tidak ada pilihan, tidak ada pilihan. Jadi ini terpatri ke dalam pikiran mereka, dan mereka, oh iya benar ya. Tapi karena mereka tetap mau ada pilihan, maka yang dikorbankan adalah kemahatauan Tuhan. Jadi masalahnya sama, solusinya beda. Karena premis dasarnya salah gitu. Premis dasarnya adalah kalau Tuhan sudah maha tahu, maka nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan real. Tuhan sudah maha tahu, Tuhan sudah tahu kamu mau pilih apa, ya udah kamu nggak bisa pilih yang lain. Betul. Nah, sehingga ada salah satu yang harus dikorbankan. Kalau determinisme, Calvinisme, dia korbankan pilihannya. Ya udah, saya tetap pegang Tuhan maha tahu. Berarti nggak ada pilihan. Betul. Sedangkan open theism, dia bilang saya mau mempertahankan pilihan. Pilihan tetap ada. Jadi yang saya korbankan kemahatauan. Gitu. Jadi mereka istilahnya mendefinisikan ulang kemahatauan. Sehingga mereka bilang definisi maha tahu mereka. Jadi sama. Tadi Calvinis mendefinisikan ulang kehendak bebas. Ya kan? Jadi kita bisa lihat ini sangat ini ya, sangat jelas sebenarnya. Calvinisme mendefinisikan ulang kehendak bebas. Sehingga walaupun ditentukan tetap bebas, dia bilang. Loh, kita bilang aneh. Sudah ditentukan tapi bebas. Ini nggak masuk gitu. Nah, open theism sama, cuman yang didefinisikan ulang adalah kemahatauan. Dia bilang walaupun Tuhan tidak tahu tapi maha tahu. Kita bilang ini juga nggak nyambung gitu. Jadi mereka mendefinisikan kemahatauan itu begini, Tuhan sudah tahu semua yang bisa diketahui. Dan pilihan bebas manusia nggak bisa diketahui katanya. Wow. Jadi maha tahu dong Pak. Ya sebenarnya tidak maha tahu. Tapi mereka kan permainan istilah. Betul. Permainan istilah. Jadi Tuhan sudah mengetahui semua yang bisa diketahui katanya. Tapi ada yang nggak bisa diketahui loh. Yaitu pilihan bebas manusia nggak bisa diketahui katanya.
inilah permainan kata-kata, mau tetap bilang maha tahu, padahal sebenarnya nggak maha tahu. Sama dengan Calvinis, mau bilang kehendak bebas, sebenarnya bukan kehendak bebas. Begitu kan? Ya, jelas. Tapi kita menolak open theism. Ya, menolak open theism karena nabrak dengan Alkitab juga. Ya. Ya, nabrak dengan Alkitab, di mana nabraknya di mana? Oh, di mana-mana, gitu ya. Nabrak di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh. Tuhan bilang tadi Mazmur 139, coba kita lihat. Ya. Mazmur 139, ya, jadi nabrak semua. Ayat? Yang tadi kita baca. Ya. Oh iya. Misalnya Ayat 1 ya Pak. Ayat 4. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui. Wow. Jadi sebelum lidahku ngomong, engkau sudah tahu. Jadi Tuhan sudah tahu kita mau ngomong apa, saya mau bicara apa ini Tuhan sudah tahu. Ya. Sebelum saya ngomong. Nabrak ya Pak. Ya. Bagaimana ini bisa? Karena begini, mestinya apa yang saya mau ngomong ini kan pilihan saya. Betul. Ya. Nah, lalu nabrak juga tadi di Yesaya 44, nubuat tentang Kores. Tadi kita sudah bilang, Koresi itu lahir 150 tahun setelah Yesaya menulis. Loh, 150 tahun sebelum orang lahir, Tuhan sudah bisa tahu, bukan saja apa yang akan dilakukan, bahkan nama dia segala macam. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan cuma nebak-nebak? Ya. Ini kan berarti Tuhan harus tahu bukan hanya Koresi, Tuhan harus tahu orang tuanya, kakeknya, buyutnya, yang masing-masing semua punya pilihan siapa yang mau dinikahin. Betul sekali. Mau dikasih nama apa, jadinya gimana. Ya, satu generasi aja udah bisa nyabang kemana-mana. Belum lagi sampai, ini 150 tahun loh, berapa generasi nih? Ya. Nah, wah bisa berapa generasi, ya sampai akhirnya ada orang namanya Kores, bisa jadi raja lagi gitu kan. Ya. Raja Persia. Jadi nggak mungkin ini hanya sekedar nebak-nebak saja gitu. Nggak mungkin. Dan ada banyak sekali nubuat. Nubuat tentang Mesias begitu banyak dalam Alkitab. 300 nubuat. Ya. Jadi nggak mungkin open theism itu benar. Ya. Tuhan benar-benar harus maha tahu. Jadi yang jatuh di kedua ekstrim ini tidak mungkin benar ya Pak? Tidak ada yang benar. Ya. Gitu ya. Tidak ada yang benar. Jadi, ya masih cukup ya waktu kita ya? Ya silakan Pak. Oke, baik, nggak masalah. Karena ini pembahasannya panjang. Ya, panjang. Jadi nggak apa-apa kalau waktu bertanyanya agak sedikit ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan. Jadi kalau begitu, bagaimana sih Tuhan bisa mengetahui, gitu kan? Dan kehendak bebas bisa tetap ada, gitu ya. Betul. Nah, ini yang benarnya Pak ya, seharusnya ya. Yang sesuai coba kita buka gitu ya. Mazmur dulu. Ya, Mazmur 139 lagi. Tadi kan ini perikop mengenai ini kemahatauan Tuhan ya. Perhatikan ayat yang ke-6. Apa dikatakan di situ? Boleh dibaca ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Baik. Artinya kita tidak bisa mengetahui dengan 100% cara Tuhan bisa maha tahu. Karena itu terlalu ajaib gitu. Kalau kita bisa sampai kayak jelaskan Tuhan maha tahu ini mekanismenya begini, ya kita udah jadi Tuhan. Ya, betul, kita jadi Tuhan. Sama seperti kalau saya tanya, kenapa sih Tuhan bisa maha kuasa? Jelaskan dong. Ya, saya nggak bisa, saya nyerah deh. Kok Tuhan bisa maha berkuasa, gitu kan? Jadi Tuhan kok bisa maha tahu? Ya, terus terang saya tidak punya 100% jawabannya. Karena itu terlalu ajaib gitu. Dan boleh nggak kita berkata itu misteri? Boleh. Ya. Sering misalnya Calvinis ataupun open theist, ya. Kadang-kadang mereka pakai misteri juga. Misalnya tadi kita bilang sama open theist, kalau Tuhan tidak benar-benar tahu pilihan manusia, kok dia bisa memprediksikan Kores? Bisa bernubuat Kores 150 tahun sebelum dia lahir. Kadang-kadang ya jawabannya misteri gitu. Dia bilang kalau misteri sih boleh aja, tapi misteri itu nggak boleh nabrak Alkitab. Betul. Ya, misteri itu nggak boleh nabrak Alkitab. Kita boleh pakai misteri, tapi misteri tidak boleh nabrak Alkitab. Ya. Seperti Calvinis kita bilang. Ya, Calvinis kadang-kadang dia pakai misteri juga. Kenapa Tuhan bisa menetapkan dosa
Tapi menurut Calvinis, Tuhan nggak bertanggung jawab atas dosa. Manusia yang bertanggung jawab. Lalu kadang-kadang mereka bilang, itu kan misteri katanya. Misteri boleh-boleh aja. Ya saya juga bisa pakai misteri. Tapi misteri nggak boleh nabrak Alkitab. Gitu. Kalau kamu bilang kamu percaya Allah menetapkan dosa, loh ada ayatnya yang bertentangan. Ya. Yeremia 7 ayat 31. Orang Israel mempersembahkan anaknya sama Molok. Tuhan bilang, nggak pernah itu dalam aku perintahkan, nggak pernah muncul dalam hatiku. Kalau nggak pernah muncul dalam hati Tuhan, apakah itu berarti ditetapkan Tuhan? Kan nggak masuk akal gitu. Ya. Nggak masuk akal. Artinya Tuhan tidak punya sedikit pun keinginan ke sana. Kalau Tuhan tidak punya sedikit pun keinginan ke sana, kenapa Tuhan bisa tetapkan? Kan nggak nonsens. Nah bukan berarti Tuhan nggak tahu, Tuhan sudah tahu itu. Tapi Tuhan, artinya Tuhan tidak ada keinginan sedikit pun ke sana. Tidak ada dalam hatiku Tuhan. Jadi nabrak. Nah, daripada kita bikin misteri-misteri yang nabrak Alkitab, lebih baik kita menetapkan misteri di poin yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Betul sekali, Pak. Ya. Misalnya, kalau ditanya, kamu tahu dari bagaimana Tuhan bisa maha tahu? Ya, salah satu jawabannya adalah saya tidak bisa jawabkan 100%. Ya. Tapi ya kita bisa melihat dan menyelidiki Alkitab. Ya. Dan bisa muncul beberapa teori yang penting nggak nabrak Alkitab lah gitu. Ya. Salah satunya adalah kita sebut simple for knowledge. Ya. Simple for knowledge berkata bahwa Tuhan itu pokoknya Tuhan itu maha tahu, itu sifat Dia. Ya. Sehingga apa yang akan terjadi itu Tuhan langsung sudah tahu aja gitu. Jadi simple. Ya, itulah namanya kemahatauan. Tuhan langsung tahu gitu. Tahu aja ya. Tuhan tahu aja gitu. Memang itu sifat Dia gitu. Baik. Kayak misalnya eksistensi Tuhan. Tuhan maha eksis, artinya Dia hadir dari dulu. Ya Tuhan eksis aja. Nggak perlu ditanya Tuhan cara eksisnya gimana. Ya. Tuhan pokoknya Dia tahu aja gitu. Dia tahu dan kita berkata bahwa misalnya, ya ini tidak bertentangan dengan kebebasan. Ya. Jadi penjelasannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya saya tadi pagi pakai ini, kita ambil ilustrasi dasi lagi. Ya. Ini dasi putih ya, putih agak sedikit biru-biru. Saya tadi pagi pilih dasi ini. Sehingga pertanyaannya, kalau Tuhan sudah tahu dong, dari kekekalan Tuhan sudah tahu bahwa saya akan pakai dasi ini. Ya, oke, Tuhan sudah tahu. Dari kekekalan Tuhan sudah tahu. Baik. Apakah berarti saya tidak punya pilihan? Oh enggak. Saya tetap punya pilihan. Ya. Saya tetap punya pilihan. Kalau misalnya saya pilih dasi warna merah, bisa nggak? Bisa loh. Berarti pengetahuan Tuhan salah dong? Enggak juga. Gitu kan. Kalau misalnya saya pilihnya dasi warna merah, maka dari kekekalan Tuhan taunya saya pilih dasi warna merah. Begitu. Ya. Kalau saya pilih nggak pakai dasi, Tuhan taunya dari kekekalan adalah saya pilih tidak pakai dasi. Gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu terlalu bingung gimana caranya Tuhan tahu, gitu ya. Makanya disebut simple for knowledge. Ya. Ya. Pokoknya Tuhan tahu dan itu tidak mengganggu kebebasan. Apapun yang saya pilih, itulah yang Tuhan ketahui. Baik. Dari kekekalan. Gitu. Namanya juga maha tahu. Baik. Kalau misalnya Tuhan tahu karena Dia menetapkan, itu bukan maha tahu namanya. Saya pun tahu apa yang mau saya lakukan. Saya nggak maha tahu. Betul. Nah mungkin ada yang bilang, oh kalau kamu kan bisa gagal, kalau Tuhan kan nggak mungkin gagal. Ya. Benar, saya gagal karena saya tidak maha kuasa. Misalnya saya mau melakukan A, gagal gitu kan. Itu karena saya kurang kuasa. Ya. Kalau Tuhan nggak mungkin gagal karena maha kuasa. Tapi kalau begitu yang hebat maha kuasanya Tuhan, bukan maha taunya Tuhan. Tuhan tidak maha tahu. Karena Dia tahu apa yang Dia tetapkan gitu kan. Itu bukan maha tahu namanya. Begitu. Dan jadi Tuhan maha tahu adalah Dia tidak tetapkan, ini punya manusia punya kehendak bebas, tapi Tuhan tahu aja, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan kelemahan dari sistem ini adalah? Kelemahannya, ya itu tidak bisa menjelaskan caranya Tuhan tahu. Baik. Ya. Dan itu tidak perlu kita jelaskan. Gitu. Dijelaskan. Menurut saya tidak perlu kita jelaskan, itu adalah suatu sifat Tuhan yang memang itulah Tuhan, dari sananya Tuhan. Baik. Kok Tuhan bisa tahu gitu. Baik. Ya. Nah, ada lagi yang lain. Ada namanya satu lagi ya Pak ya? Ya, namanya Molinisme. Baik, mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Ya, baik. Karena kita akan ada iklan yang lewat. Oh, kita iklan. akan lanjutkan ke iya. Nanti langsung tanya jawab aja ya. Pengetahuan. Oh,
boleh dijelaskan dulu yang Molinisme nanti. Sedikit ya Pak ya? Ya, atau ya sedikit atau nanti kita Baik, waktu baik, ya. Oke, baik. Sahabat Karena kebenaran. waktu udah mau habis. Ya. Betul, sahabat kebenaran sekalian, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Baik, sahabat kebenaran, kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah sampai ke Molinisme ya. Baik. Dan di sini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan salah satu pertanyaannya tentang Molinisme ini, Pak. Baik. Saya bacakan langsung ya, Pak ya, Oke. sekalian dijelaskan nanti. Ya. Baik, dari Pak Tobito Obi. Selamat sore Pak Stephen. Ya, sore Maranatha. ya. Maranatha. Baik, apa kesalahan Molinisme tentang natural knowledge, middle knowledge, dan free knowledge? Jadi Bapak bisa mohon jelaskan dulu Molinisme itu apa, kemudian Oke. baru menjawab beliau. Silakan Pak. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Ya. Jadi saya jawab singkat saja. Molinisme, pertama-tama namanya dulu. Kenapa disebut Molinisme? Ini dari nama orang ya. Namanya Molina. Molina ini adalah seorang rahib kalau saya tidak salah, gitu, di abad-abad pertengahan lah, gitu ya. Katolik ya Pak ya? Ya, dia dari Katolik, Ya. kalau saya tidak salah. Dan dia mengusulkan suatu penjelasan tentang kemahatauan Tuhan, gitu ya. Ya. Dan akhirnya disebut pakai nama dia, Molinisme, gitu ya. Baik. Dan Molinisme percaya ada Tuhan itu punya tiga jenis pengetahuan. Natural knowledge itu adalah pengetahuan tentang Tuhan, tentang segala sesuatu yang memang sudah dari sananya demikian, Ya. gitu ya. Sama dengan simple foreknowledge tadi ya Pak ya? Agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau kita bilang determinisme ini ekstrim sini, kemudian ekstrim kanan lah gitu ya. Ya. Open theisme ekstrim kiri, Ya. ya. Maka simple foreknowledge dan Molinisme ini lebih ke tengah. Gitu ya, lebih ke tengah. Dan Molinisme masih lebih baik daripada determinisme, walaupun ada beberapa hal yang masih agak sedikit mengganjal ya bagi saya pribadi mengenai Molinisme gitu. Ya. Jadi Molinisme percaya bahwa Tuhan punya tiga jenis pengetahuan. Natural knowledge, jadi itu pengetahuan tentang segala sesuatu yang memang dari sananya. Ya, misalnya tentang Alam ini. ya tentang alam, ya tentang sifat Allah itu sendiri, pokoknya semualah ya. Kemudian ada namanya free knowledge. Free knowledge ini pengetahuan Tuhan tentang apa yang Dia sendiri akan lakukan. Ya, Tuhan mau berbuat apa begitu ya. Ya. Kemudian middle knowledge ini adalah pengetahuan Tuhan counterfactual, artinya kalau misalnya begini, maka apa yang akan terjadi? Kalau misalnya begini, apa yang akan terjadi? Jadi sebab akibat begitu. Ya, ada kalau begini apa yang terjadi, kalau begini apa yang terjadi, begitu kan? Misalnya Tuhan dalam free knowledge dia akan menciptakan manusia, gitu.
dan dunia dan sebagainya. Tapi mau ciptakan manusia dan dunia ini dalam kondisi seperti apa gitu. Kalau misalnya begini, maka ujung-ujungnya kejadiannya begini. Kalau Tuhan cipta, kalau begini, ujung-ujungnya begini. Artinya begini, Molinisme percaya bahwa dalam situasi tertentu si makhluk bebas ini akan pilih A. Kalau situasinya beda, mungkin dia akan pilih B. Situasinya beda, mungkin dia akan pilih C, begitu. Dan nah di sini Tuhan memilih dia mau yang mana. Jadi Molinisme berkata Tuhan tetap memilih, menentukan, makhluknya tetap bebas, gitu ya. Dan mekanismenya adalah Tuhan sudah tahu kalau begini apa yang akan dia pilih, kalau begini apa yang akan dia pilih, kalau begini apa yang akan dia pilih. Dan kemudian Tuhan, oke lah saya maunya yang ini yang terjadi. Baik. Begitu kan? Nah, ya dan Molinisme saya bilang walaupun tidak separah determinisme, dan ada beberapa poin dalam Molinisme yang menurut saya oke-oke aja. Ya, seperti adanya middle knowledge, itu oke, nggak masalah. Tetapi seolah-olah Tuhan memilih respon manusia begitu. Ya, ini manusia kalau kondisinya begini, ya dia akan pilih A. Kondisinya begini dia akan pilih B. Kondisinya begini dia akan pilih C. Ya udah saya mau pilih, dia pilih yang C. Maka saya bikin kondisinya begini. Seolah-olah tetap Tuhan memanipulasi manusia. Betul. Melalui kondisi penciptaan, gitu ya. Ini yang masih sedikit mengganjal lah begitu ya. Oke, jadi tapi kita tidak punya waktu untuk ini mendalam sekali tentang Molinisme. Ya. Tadinya saya pengen, tapi karena waktunya, gitu ya. Baik. Jadi ini bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi sebenarnya. Mungkin bisa nanti kita buat sesi khusus untuk ini, Pak ya. Bisa jadi itu satu kemungkinan. Baik. Gitu ya. Baik Pak Tobi tadi sudah dijelaskan ya. Apabila Bapak masih mempunyai pertanyaan mengenai ini, ada sesuatu yang mengganjal, silakan langsung seperti biasa ditanyakan di grup kita saja, karena beliau juga sudah bergabung di grup. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Suwanto Lebang. Ini dari Makassar ya Pak ya. Baik, beliau bertanya mengapa kemahatauan Tuhan di Roma 8:29, ini ayat yang sangat terkenal, tidak dituliskan pada Alkitab berbahasa Indonesia. Sedang di Alkitab bahasa daerah seperti Batak, Toraja, bahkan Alkitab bahasa Yunani dan KJV ada begitu tegas bahwa oleh kemahatauan Allah sebelumnya, saat sebelum dunia dijadikan, bahwa ada sejumlah orang yang akan mendengar Injil lalu merespon dengan iman, bertobat dan percaya. Sehingga ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang terpilih dalam Yesus untuk diselamatkan. Apakah Alkitab versi bahasa Indonesia ada tujuan tertentu, misalnya untuk mendukung pengajaran Calvinisme begitu? Apakah LAI ada tujuan tertentu? Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi salam kepada Pak Soeharto juga, Pak Soeharto Lebang di Makassar. Roma 8 ayat 29 bagi yang ini saya bacakan di sini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan frase yang pertama di situ sebenarnya ini salah kurang tepat penerjemahannya. Ya, karena di dalam bahasa aslinya adalah dari kata proegno, dari proginosko, artinya semua orang yang diketahuinya dari semula mestinya. Ya, KJV for whom he did foreknow. Dan mengapa ini terjemahkan jadi dipilihnya? Saya tidak tahu apakah memang sengaja untuk mendukung Calvinisme, tapi yang jelas memang ada terpengaruh konsep Calvinisme. Karena Calvinisme mengajarkan foreknew sama berarti to forelove atau to elect, untuk memilih sebelumnya gitu. Jadi Calvinis menyamakan itu sehingga ini memang terpengaruh begitu, dan bukan hanya di sini tapi juga di 1 Petrus 1 ayat 2 di mana dikatakan elect according to the foreknowledge of God. Di situ diterjemahkan sesuai dengan rencana Allah ya. Mestinya sesuai dengan pengetahuan Allah, karena di situ juga dari prognosis gitu. Betul. Dan Lembaga Alkitab Indonesia terus terang dalam banyak hal sudah lumayan bagus terjemahannya. Ya, saya harus mengakui karena saya sedang mencoba menerjemahkan ini perjanjian baru sekarang ya, dan ada banyak ayat yang sudah perfectly fine, artinya apa yang sudah diterjemahkan sudah sangat bagus. Sudah tidak perlu diubah-ubah. Sebenarnya sudah nggak perlu diubah-ubah lagi. Namun ada sekian persen ayat yang
kita jadi bertanya, kok jadi begini terjemahannya? Gitu. Apakah mungkin karena memang dasar dari teksnya yang berbeda? Ya itu satu, gitu ya, itu satu. Tapi kadang-kadang juga bukan dasar teks, tapi entah kemasukan ilham dari mana gitu kalau saya bilang ya, atau kemasukan ide dari mana. Contohnya nggak usah jauh-jauh, istilah bahasa roh. Ya. Itu juga aneh gitu. Kok bisa muncul bahasa roh gitu, istilah bahasa roh gitu kan? Padahal nggak ada sedikit pun dalam teks kata roh di situ. Jadi itulah bahayanya ketika penerjemah ikut campur tangan menjadi penafsir. Ya. Ketika penerjemah ikut campur tangan mau menjadi penafsir, repot jadinya. Mestinya penerjemah itu menerjemahkan. Nah memang dalam menerjemahkan ada unsur-unsur penafsiran sedikit, mau nggak mau ya. Tapi kita harus coba minimalisir gitu ya. Terus coba minimalisir. Dan ya, jadi ya itu pertanyaan yang baik sekali dari Pak Suharto. Baik, berarti itu frase pertamanya foreknowledge atau proginosko ya. Kalau yang frase keduanya Pak, mereka juga ditentukannya atau predestinate. Itu pro-orizo. Itu memang ditentukan dari semula. Itu jadi betul ya, makanya predestinasi didasarkan kepada foreknowledge kita bilang. Jadi bukan unconditional, tetapi didasarkan, ada dasarnya. Dasarnya adalah foreknowledge. Baik. Ya. Atau pra-pengetahuan Tuhan. Calvinis berusaha menyamakan kedua istilah ini. Iya, disamakan. Jadi for knowledge dengan election jadi satu begitu. Kalau gitu apa bedanya? Jadi istilahnya jadi nggak ada beda. Yang kamu pilih itu yang kamu pilih, atau yang kamu tentukan itu yang kamu tentukan. Jadi aneh. Baik. Saya rasa jelas ya Pak Suharto Lebang. Mungkin LAI ada sedikit terpengaruh. Terpengaruh saya rasa ya, dan itu berbahaya ya, karena mestinya penerjemah itu bukan menafsir. Menafsirkan. Baik, terima kasih dokter. Baik, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Jika Tuhan Maha Tahu, maka mengapa memilih Saul untuk diurapi dengan Roh Tuhan? Dan mengapa Yudas dipilih menjadi rasul? Kalau diketahui akan gagal, dan apakah Yudas diketahui gagal dipilih jadi rasul supaya bisa menggenapi rencana Tuhan mati di kayu salib? Oke. Ya baik, jadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Tapi 3 pertanyaan ini mirip ya. Artinya jika Tuhan sudah Maha Tahu, kenapa ada hal-hal tertentu yang tetap dilakukan, gitu ya, tetap dilakukan, seperti mengapa Tuhan pilih Saul dan lain sebagainya. Dan pertanyaan ini sebenarnya begini ya. Jawabannya ada beberapa cara kita bisa menjawab ini. Ya. Kita bisa menjawab nomor 1, cara pertama adalah bahwa kita bisa jawab terserah Tuhan gitu. Terserah Tuhan artinya kegagalan manusia ya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan memilih untuk dia sesuatu misalnya. Bahkan Tuhan memilih dia itu bisa dianggap sebagai kemurahan. Tuhan kasih dia kesempatan. Misalnya contohnya, kalau kita punya katakanlah kita guru, kita punya murid, 10 murid. Ya. Nah, lalu ditanya siapa dari antara 10 murid ini yang mau dimasukkan ke program pelatihan lebih lanjut, ya, untuk menjadi misalnya apakah ilmuwan atau apa segala macam ya. Lalu kita ya udahlah saya pilih ini, tapi kita ragu misalnya dengan sebenarnya ada satu anak kita ragu ini bisa atau enggak. Bisa atau enggak dia ya. Tapi kita bilang sebenarnya menurut saya sih dia nggak bisa. Nggak kuat dia masuk program ini. Tapi toh kita masukkan juga untuk memberi dia kesempatan sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih gitu ya. Artinya begini, karena Tuhan tidak menetapkan kegagalan mereka, Tuhan tidak bertanggung jawab untuk kegagalan mereka. Justru Tuhan memberikan mereka segala macam itu adalah suatu bentuk kasih karunia sebenarnya. Ya. Saul bisa jadi raja itu kan kasih karunia, bayangkan jadi raja loh. Ya. Ya, kalau kita ada tahu orang yang katakanlah menurut kita kurang mampu, masih kita kasih kesempatan, itu kan berarti kita kasih karunia bagi dia, begitu kan? Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan ya dia punya pertimbangan Tuhan sendiri. Ya. Yang penting adalah bahwa Tuhan tidak mencurangin mereka, istilahnya gitulah. Nah itu yang paling penting.
Masalah mengapa tidak selamanya bisa kita jawab. Ya. Ayub juga pernah bertanya, Tuhan kenapa saya menderita gitu. Dan Tuhan ujung-ujungnya bilang apa? Kamu nggak perlu tahu Ayub. Ya. Akhirnya kan Tuhan ada ngomong. Ya. Ada baca kitab Ayub. Ya. Tuhan menampakkan diri sama Ayub. Tapi Tuhan nggak jawab Ayub. Ayub kamu itu menderita karena begini. Enggak. Tuhan bilang apa sama Ayub? Tuhan malah kasih pelajaran sejarah. Kamu ada nggak waktu saya bikin dunia? Tuhan bilang. Kamu ada nggak waktu saya bikin Behemoth? Kamu ada nggak waktu saya bikin Leviathan? Kamu ada di mana waktu aku menaruh perbendarahan salju dan sebagainya? Loh, mungkin Ayub, kalau kita baca hari ini, Tuhan apa hubungannya Tuhan yang Ayub mau tahu kan kenapa dia menderita gitu? Kok malah lari ke penciptaan? Intinya Tuhan ingin bilang, Ayub, ya, saya ini Allah pencipta. Jalanku jauh lebih tinggi dari jalanmu. Betul sekali. Kamu mungkin tidak paham mengapa saya melakukan sesuatu hal. Yang penting kamu harus tahu, saya tidak curangin kamu. Dan saya maha baik, saya maha berhikmat gitu. Baik. Ya, jadi yang paling penting ditanya adalah Tuhan ada nggak mencurangin Yudas? Ya, seperti tadi kita bilang, kalau misalnya determinisme benar, maka aneh memang. Tuhan tentukan dia, kemudian Tuhan hukum. Ya, itu aneh gitu kan. Jadi itu kayak dalam tanda kutip aneh lah gitu, kayak dicurangin Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan mencurangin siapapun. Baik. Ya. Jadi yang penting ditanya adalah Tuhan curangin mereka nggak? Tuhan ada berlaku tidak adil nggak sama mereka? Tidak. Betul. Ya. Maka pertanyaan mengapanya itu ya kadang bisa kita jawab, kadang kita bilang ya saya nggak tahu juga kenapa gitu. Ya, itu haknya Tuhan. Baik. Haknya Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuannya. Baik. Ya. Tapi yang jelas ketiga hal ini terjadi tetap di dalam kedaulatan dan tetap dalam kedaulatan dan kemahatauan Tuhan. Dan yang paling penting adalah Tuhan tidak berlaku tidak adil sama mereka. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh sudah ya, baik. Karena keterbatasan waktu juga Pak, karena topik hari ini sangat menarik ya. Kita membutuhkan waktu yang lebih sebetulnya ya. Namun memang sudah sesuai perjanjian, kita akan tutup pukul 1 jam ya. Baik. Seperti biasa, sahabat kebenaran, apabila Anda belum masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab, silakan Anda bisa gabung di dalam grup WA kami. Di sana ada juga Pak Stephen, Pak Swento, dan Pak Andrew yang akan menjawab setiap pertanyaan yang belum terjawab. Ada di linknya ada di kolom komentar di live Facebook ya. Baik, kemudian saya akan persilakan pada Dr. Stephen untuk memberikan kalimat penutup. Silakan. Ya baik. Jadi sahabat kebenaran yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah Maha Tahu. Dan Alkitab mengajarkan ya bahwa dia berdaulat ya, tapi Allah Maha Tahu bukan karena dia sudah menentukan semuanya. Ya, Alkitab jadi tidak masuk akal kalau Tuhan sudah menentukan semuanya. Kenapa Tuhan masih marah kepada Israel yang tegar tengkuk gitu kan? Kalau Allah yang tentukan Israel tegar tengkuk, dia nggak usah marah lagi ketika Israel tegar tengkuk. Gitu. Tapi tidak ya, Tuhan marah dengan Israel dan Tuhan berargumen dengan Israel, bahkan kemahatauan dia menjadi salah satu argumen Tuhan. Ya. Tuhan berkata, patung mana yang maha tahu? Mana berhala-berhala kalian? Siapa yang bisa maha tahu? Hanya aku, Tuhan bilang. Oleh karena itu percayalah kepadaku. Nah, ini adalah kata-kata Tuhan, dan kita menentang open theism, ya, bahwa intinya itu menyunat kemahatauan Tuhan. Namun kita percaya kemahatauan yang alkitabiah, yang ya simple, dia maha tahu pokoknya, gitu ya. Dan manusia bebas, ya, dan apapun yang manusia pilih itulah yang Tuhan ketahui dari awalnya. Gitu. Jadi dengan demikian maka kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan 100%, itu adalah bagian Tuhan, gitu ya. Itu adalah misteri, tetapi misteri tidak boleh nabrak Alkitab. Baik. Tidak boleh nabrak Alkitab. Jadi kita pegang Alkitab. Baik. Sungguh kesimpulannya yang luar biasa. Jadi tetap pegang Alkitabiah Pak ya. Benar. Baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan sahabat kebenaran sekalian selama 1 jam ini, dan saya Evan dan Dr. Stephen beserta kru yang bertugas pada sore hari ini langsung dari Studio 1 Grave, Sunten, Jakarta Utara mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam Maranatha.
semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace.